dengan bersiap-siap. kemana? Sakit dulu. Nah, karena teman kita ada yang sakit, kita doakan sama-sama semoga Cepat sembuh. kita dapat sembuh dan bisa belajar kembali bersama kita di lokal yang kita cintai. Baiklah, sebelum belajar, Ibu kita akan sama-sama memfokuskan perhatian kita supaya bisa konsentrasi untuk belajar. Nah, Ibu akan kasih kuis. Apa kuisnya? Kuisnya gampang. Caranya adalah Ibu akan kasih 2 clue saja. Clue-nya adalah gajah sama semut. Apa clue-nya? Gajah sama semut. Gajah itu kalau orang nanya gajah itu ukurannya apa? besar. Kalau besar itu biasanya dipakai isyaratnya apa? Kecil. Besar. Gajah kecil ya? Gajah besar, ya kan? Kalau ada yang bilang semut, Kecil. apa isyaratnya? Kecil. Ya? Gajah, Besar. semut, Kecil. kita tidak akan merubah konsep. Nah, gajah tetap besar, semut tetap Kecil. yang akan kita rubah adalah isyaratnya. Apa yang kita rubah? Isyarat. Melatih fokus anak ibu. Apa isyaratnya? Kalau ibu bilang gajah, anak ibu bilangnya Kecil. gajah Besar. besar. Gajah besar. Besarnya tidak dirubah, tapi isyaratnya dirubah. Tes ya. Gajah besar. Lagi semut. Kecil. Masih ada yang ragu. Gajah Besar. besar, semut Kecil. Sekarang ibu tes beberapa orang. Gajah bagus. Gajah semut Kecil. tes lagi. Gajah fokus. Semut lagi sampai ada yang betul. Gajah. Berarti ada ibu sudah bagus konsentrasinya, tapi tadi ada 2 orang yang salah, yang belum konsentrasi. Bukan salah ya, belum konsentrasi. Jadi yang tadi ada yang menjadi korban, dia nanti ada bonusnya. Oke? Sekarang kita fokus nah. Oke, baiklah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu ingin tahu apakah anak itu masih ingat pembelajaran minggu lalu tentang apa? Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di
Sudah diamati? Sudah diamati? Apa? Sudah. Silakan. Kira-kira ada yang mau bertanya, ada yang muncul di pikiran kalian? Boleh. Ya? Apa pembahasannya video tersebut? Saya kurang paham kata temannya. Pikiran tentang apa tuh? Boleh? Ibu Nora jawab. Saya izin jawab, Bu. Oke, boleh. Video tersebut menggambarkan peristiwa peperangan di Normandy. Iya. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi saya, Bu, karena hari ini kita membahas tentang peperangan, video yang Ibu tampilkan jelasnya tentang perang apa, Bu? Dan perang Badar, Uhud atau apa? Dan bagaimana kisahnya? Oh begitu. Jadi ujung pertanyaannya kira-kira video yang sampai tadi perang apa? Perang Badar, Uhud atau Handar? Kalau yang perang Badar bagaimana prosesnya gitu kan? Bagaimana ceritanya? Kalau yang perang Badar bagaimana ceritanya? Kalau Handar bagaimana pula? Kemudian yang ketiga, kalau Uhud bagaimana pula? Yang itu sebenarnya. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh, Ibu? Apa sebab terjadinya Apa penyebab terjadinya 3 perang itu? Apakah ketika perang itu kaum muslim selalu menang? Jelas pertanyaannya ya? Nah sekarang untuk mencari jawabannya, maka anak ibu akan memecahkannya secara berkelompok. Akan memecahkannya dengan cara berdiskusi. Nah, tadi ada yang jadi korbannya, ya kan? Siapa tadi yang jadi korbannya? Yang gajah semut tadi. Yang jadi gajah semut tadi, maka dia akan jadi ketua di kelompoknya. Kita akan jadi bagi 3 kelompok. Kelompok 1 tentang perang Badar, kelompok 2 tentang perang Uhud, yang ketiga tentang perang Handar. Perang Handar ada 3, jadi akan kita bagi kelompok. Dan ada tambahan dari Ibu, masalahnya dari Ibu. Kalau tadi kan dari anak Ibu, sekarang masalahnya dari Ibu. Masalahnya dari Ibu adalah apa pelajaran yang bisa kita ambil nanti setelah kita tahu tentang perang Badar, perang Uhud dan perang Handar. Nah, nanti anak-anak itu silahkan cari pemecahannya di buku siswa masing-masing. Dan setelah dicari nanti anak ibu akan mengerjakannya di lembar kerja kelompok. Nah sebelum dibagikan silakan anak ibu berkumpul di kelompoknya masing-masing. 3 kelompok. Silakan baiklah, anak ibu sudah duduk di kelompoknya masing-masing dan masing-masing akan membahas masalah yang berbeda. Untuk kelompok sebelah kanan, kelompok bagian tepi akan membahas tentang perang Uhud. Tentang apa nak? Sebelah bagian tengah akan membahas tentang perang Badar. Bagian di sini akan membahas tentang perang Handar. Nanti dalam proses diskusi ibu harapkan masing-masing bisa aktif bekerja. Jadi tidak ada yang diam saja. Semuanya harus bekerja memecahkan masalah. Setelah berdiskusi, nanti anak ibu silakan tulis hasil dari penemuan anak ibu di lembar kerja kelompok ini. Oke? Bisa nak? Nanti tulis di sini. Ya, udah dapat anak ibu? Silakan anak ibu pecahkan masalah yang tadi. Yang sebelah kanan silakan cari jawabannya bagaimana proses perang Uhud dan apa langkah apa pelajaran yang bisa kita ambil dari perang Uhud. Yang di tengah tentang perang Badar, silakan cari bagaimana proses terjadinya perang Badar dan apa pelajaran yang bisa kita ambil dari perang Badar. Sama ini perang Handar, cari bagaimana terjadinya perang Handar dan apa pelajaran dari kejadian atau peristiwa perang Handar. Silakan anak ibu cari masalahnya di buku siswa masing-masing. Karena kita memecahkan 2 masalah, maka kami bertiga memecahkan masalah yang satu, kalian bertiga memecahkan masalah yang kedua. Oke. Nah,
Yang sebelum kita tampil untuk maju konsentrasi lagi gajah. Gajah semangat. Sekarang karena yang akan tampil adalah sesuai urutan kejadian perangnya. Perang pertama yang dihadapi oleh Nabi ketika berdakwah di Madinah adalah perang Badar. Maka yang akan tampil sekarang adalah kelompok yang membahas tentang perang Badar. Siapa tadi yang membahas perang Badar? Kelompok mana? Oke, silakan siapa perwakilannya yang akan membacakan hasil diskusi ke depan. Silakan ke depan. Hasil diskusinya. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok saya, yaitu tentang perang Badar. Waktu terjadinya perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-2 Hijriah 624 Masehi di Madinah. Sebab terjadinya perang Badar yaitu ketika Nabi mendengar kafilah dagang Quraisy kembali ke Syam di bawah pimpinan Abu Sufyan. Kemudian Rasul mengirimkan pasukan dengan tujuan merampas barang perniagaan yang dibawa kafilah itu sebagai ganti harta kaum muslim yang tertinggal di Mekah ketika hijrah ke Madinah. Pembelajaran yang dapat diambil bagi di masalah sekarang yaitu belajar dari perang Badar yang terjadi di bulan Ramadan sebagai muslim sejati. Hendaknya kita mestinya mulai berjuang melawan hawa nafsu yang selalu mengajak untuk berbuat kemaksiatan dalam beribadah kepada Allah. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok dua yang telah menampilkan hasil diskusinya tentang perang Badar. Baiklah, Ibu akan memberikan penguatan sedikit tentang peperangan yang dihadapi oleh Nabi masa di Madinah, perang Badar, perang Uhud dan perang Khandaq. Tadi sudah dijelaskan oleh kawannya bahwa perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan dan pada ketika itu penyebabnya adalah karena kaum muslim bersama Nabi ingin mengambil harta benda dari pedagang Quraisy sebagai ganti dari harta kaum muslim yang tertinggal di Mekah. Nah, jadi untuk mengambil harta itu maka dicegatlah kaum Quraisy. Mendengar berita pencegatan itu maka Abu Jahal naik pitam, sehingga karena oleh sebab itu terjadilah peperangan yang dinamakan dengan perang Badar. Pada perang Badar kaum muslim berjumlah 313 orang, sedangkan kaum Quraisy berjumlah 1.000 orang atau lebih kurang 1.000 orang. Kemenangan pada perang Badar ada di pihak kaum muslim, tapi walaupun demikian ada kaum muslim yang mati syahid sebanyak 14 orang dan ada juga dari kaum Quraisy yang mati, yang meninggal itu sebanyak 70 orang. Kemudian yang kedua namanya adalah perang Uhud. Kenapa terjadi perang Uhud? Karena kaum Quraisy mau membalas dendam atas kekalahannya di waktu perang Badar. Dan pada perang Badar ini kemenangan berada di pihak kaum Quraisy. Kenapa terjadi seperti itu? Karena kecerobohan pasukan pemanah yang tergiur dengan harta rampasan sehingga lupa dengan pesan Nabi untuk tetap tinggal di Bukit Uhud. Akhirnya kemenangan jatuh ke pihak lawan yaitu kaum Quraisy. Dan yang ketiga yaitu perang Khandaq. Penyebab terjadi perang Khandaq salah satunya juga ingin balas dendam. Pada peperangan Khandaq itu perang Khandaq juga disebut dengan perang Ahzab. Nah, perang Ahzab. Jadi penamaannya ada dua. Jadi pada perang Khandaq itu kemenangannya jatuh di pihak kaum muslim karena ada bantuan dari Allah Ta'ala, yaitu berupa Allah datangkan angin yang kencang sehingga kaum Quraisy
tentang terjadinya 3 perang, yaitu perang Badar, perang Uhud, sama perang Khandaq. Bagus. Bahasan ini adalah perang Badar, perang Uhud, dan perang. Siapa lagi yang bisa menambahkan? Boleh? Silakan. Di perang Uhud kemenangan berada di tangan kaum Quraisy karena kecerobohan orang muslim. Karena kecerobohan Kaum muslim. Oke, bagus ya jawabannya. Kemenangan berada pada pihak kaum musyrik atau kaum kafir karena kecerobohan. Terakhir apa sih ya? Yang berikan kesimpulan boleh Ibu? Perang Badar terjadi di lembah Badar. Oke. Kemenangan terletak pada pihak kaum muslim. Oke, kemenangan perang Badar terjadi di lembah Badar dan kemenangan ada di pihak kaum musyrik. Baiklah, dari pembelajaran kita hari ini mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari 3 perang tersebut. Di antaranya yaitu pelajaran yang bisa diambil dari perang Badar karena terjadinya di bulan Ramadan. Perang Badar adalah kalau zaman dahulu peperangan melawan kaum Quraisy. Nah sekarang kita berperang dengan apa? Berperang dengan hawa nafsu. Jadi melawan hawa nafsu untuk jangan bermalas-malasan, baik itu dalam belajar ataupun dalam beribadah. Ya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari perang Uhud karena kecerobohan kaum muslim sehingga kita kalah. Apa pelajarannya? Bahwa penting bagi kita untuk mentaati pemimpin. Nah, kalau siapapun yang menjadi pemimpin kita, maka ikuti apa yang diperintahkannya. Karena apapun yang diperintahkan oleh pemimpin, maka itu baik untuk kita semua. Kemudian untuk perang Khandaq. Untuk perang Khandaq apa yang pelajaran yang bisa kita ambil? Bahwa segala sesuatu itu kita kembalikan kepada Allah. Allah akhirnya akan menolong, apalagi kalau kita sudah berusaha. Paham mana Ibu? Paham. Untuk pemahaman Ibu tentang materi hari ini, Ibu akan membagikan lembar kerja atau LKPD pribadi dan silakan anak Ibu kerjakan ini. Oke? Silakan dijawab di sini, jangan lupa dikasih